Rhoma Irama dan Mahfud MD mengambil sikap berseberangan dengan PKB dan mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Sebaliknya, sejumlah tokoh partai lain malah memilih keluar dari partai untuk mendukung capres-cawapres jagoannya. Rhoma Irama menyatakan siap menjadi juru kampanye bagi pasangan Prabowo-Hatta. Ia menolak bila keputusannya disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap PKB. Rhoma juga mengatakan ia mendukung Prabowo-Hatta sebagai seorang seniman, bukan politisi. Nantinya ia akan aktif mengkampanyekan program Prabowo-Hatta di setiap panggung musik maupun tablik akbar yang ia pimpin. Rhoma yakin, Rhoma Efek yang berhasil menyumbang suara besar untuk PKB di Pileg lalu dan akan berlipat di pemilu presiden mendatang. Rhoma menjanjikan Prabowo akan mengerahkan seluruh pengikutnya dalam pemenangan Prabowo-Hatta. Saya akan semakin besar dari yang kemarin kita dapat. Karena respon publik, respon umat selama ini luar biasa. Tidak hanya Rhoma, capres PKB lainnya Mahfud MD juga menyatakan kesiapannya menjadi tim pemenangan Prabowo-Hatta. Prabowo Subianto mengumumkan Mahfud MD sebagai ketua tim pemenangan pemilu presiden 9 Juli mendatang. Dengan ditunjuknya Mahfud MD, Prabowo berharap mendapat dukungan dari PKB yang saat ini telah resmi memilih berkoalisi dengan capres poros PDIP Joko Widodo. Ketua tim pemenangan kami kampanye nasional adalah Bapak Profesor Mahfud MD, Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Alasan beliau tokoh nasional, beliau menyatakan ingin mendukung kami, beliau berpengalaman, beliau punya jaringan yang sangat luas. Saya kira beliau akan memperkuat tim kami. Tidak hanya kubu PKB yang merasakan terbagi karena urusan koalisi. Partai Hanura juga harus kehilangan kadernya. Petinggi Partai Hanura Haritanu Sudibyo dipensiunkan oleh Ketua Umumnya Wiranto karena urusan dukung-mendukung. Pensiunnya HT ada kaitannya dengan rivalitas Prabowo dan Jokowi sebagai capres. Hanura sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan Jokowi, namun di waktu yang sama, Haritanu malah merapat ke Prabowo Subianto. Ya, rivalitas. Begitulah yang terjadi di seputar koalisi. Kalau tidak bisa dikatakan, barisan sakit hati. Rhoma dan Mahfud adalah capres PKB yang belakangan ditawarkan jadi cawapresnya Jokowi. Kedua tokoh ini dianggap telah mendongkrak elektabilitas PKB dalam Pileg lalu. Belakangan, kedua tokoh ini seolah ditinggal begitu saja. Begitupun Haritanu yang telah mengerahkan segenap daya untuk memenangkan Hanura. HT bahkan sebelumnya diisukan mau dipecat karena tidak mampu mendongkrak elektabilitas Hanura dalam Pileg. Dan HT juga seolah ditinggal Hanura. Sementara Dewan Pertimbangan Partai Golkar memutuskan sesuai Rapimnas mendukung capres-cawapres Partai Gerindra Prabowo-Hatta. Untuk beberapa kader Partai Golkar yang membelot, mendukung calon presiden di luar hasil Rapimnas Partai Golkar akan diberikan sanksi tegas oleh DPP Partai Golkar. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanju. Sebagai hasil, Wakil Ketua DPP Golkar Luhut Panjaitan pamit pada Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri untuk mendukung Jokowi JK secara pribadi. Ketika pada saat akhir Golkar bersikap untuk bergabung dengan Gerindra, maka saya dengan tegas memberitahu dan pamit secara baik-baik pada Ketua Umum Golkar bahwa saya secara perorangan dengan didukung oleh sejumlah purnawirawan jenderal dan teman-teman tokoh masyarakat akan tetap berada sebagai pendukung Jokowi. Yusuf Kala sendiri tak mempersoalkan Partai Golkar yang tak mendukungnya menjadi pasangan capres Joko Widodo dalam Pilpres mendatang. Ia mengaku penilaian Partai Golkar yang menganggap dirinya melanggar Rapimnas wajar. Orang Golkar itu kata Golkar itu masih wajar saja, masih waras bahwa dia akan memilih mendahulukan kadernya daripada ketua partai lain. Itu kan berarti membesarkan lawan kan? Rivalitas menguat selepas koalisi menuju Pilpres mendatang. Kawan bisa menjadi lawan, sementara yang tadinya lawan bisa berangkulan tangan. Tim Liputan, Berita 1.